Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, seperti biasa untuk mengawali pelajaran, Ustadz akan menyapa anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak? Tentu anak-anak menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Untuk materi pelajaran pada saat ini adalah menjadi anak soleh. Anak soleh merupakan dambaan setiap manusia, terutama umat Islam. Itu mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza mata banu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sebelum memasuki apa itu anak soleh, sedikit saya ulas tentang yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Seperti sedekah untuk pembangunan masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain itu selalu melaksanakannya. Contoh, mengajarkan tata cara sholat dengan benar, mengajarkan doa-doa sholat dengan benar, dan lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, ilmu yang bermanfaat telah kita lalui. Sekarang yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak soleh tidak sama dengan anak yang pandai. Perlu diketahui anak-anak sekalian, anak pandai itu yang dikejar hanya kebahagiaan dunia, karena dia itu merasa pandai, ingin menciptakan sesuatu, ingin menjadi orang yang terkenal, dan lain-lain, tanpa memikirkan bagaimana nasib kita untuk selanjutnya. Tetapi kalau anak soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah anak yang selalu memikirkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Selalu dipikirkan kedua-duanya. Jadi kita hidup di dunia satu kali, jangan sampai rugi, baik itu rugi dunia maupun rugi akhirat. Untuk itu kita harus selalu berusaha untuk kebahagiaan dunia, dan kita harus berusaha untuk meraih bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena apa, anak-anak sekalian? Hidup di akhirat itu adalah hidup yang kekal,
yang abadi selama-lamanya. Dan sayangnya anak-anak sekalian, orang itu kalau sudah meninggal, maka kita tidak bisa menambah amal kebaikan lagi. Kecuali pada saat kita hidup di dunia ini, kita harus memperbanyak amal kebaikan untuk dirasakan besok di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul, ad-dunya darul amal la jazaa fiha wal akhirata darul jaza la amala fiha. Yang artinya dunia itu adalah tempat untuk beramal. Amal dunia ya dilaksanakan di dunia, amal akhirat pun juga dilaksanakan di dunia. Karena apa? Dunia adalah tempat untuk beramal. Sedangkan akhirat itu adalah untuk menerima balasan. Jadi jangan mengharapkan kalau kita itu berbuat kebaikan di dunia kemudian ingin mendapat balasan dunia. Tidak ada. Jadi dunia adalah tempat untuk beramal dan tidak ada balasan. Sedangkan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan dan tidak ada amal untuk dilaksanakan di akhirat. Jadi supaya kita tidak kecewa, maka marilah kita beramal untuk akhirat pada saat kita masih di dunia. Kita sempatkan terutama amalan sholat. Amalan sholat penting sekali. Kalian jangan sampai tergoda, terganggu oleh orang lain. Oh, saya tidak sholat, besok tak qadha. Tidak ada qadha sholat itu. Nah, lain dengan puasa dan amal-amal yang lain. Kalau sholat tetap harus dilaksanakan selama hayat masih di kandung badan. Anak soleh itu ada beberapa macam, beberapa kriteria anak sekalian ya. Jadi tidak hanya doakan orang tua termasuk anak soleh, bukan ya. Banyak sekali rangkaiannya kalau kita semuanya ingin tergolong menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu pertama adalah anak yang selalu berbakti dan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak-anak sekalian tentu sudah mengerti, sudah tahu, sudah hafal bagaimana itu doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua adalah Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang harus kita baca setiap berdoa setelah selesai sholat sebagai amal bakti kita kepada kedua orang tua. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua sebagai anak yang soleh adalah anak yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan di awal waktu. Diusahakan seperti itu sebagai anak soleh. Jadi jangan anak sekedar melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajiban, jangan. Tapi melaksanakan sholat kita harus merasa bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam, dan sebagai identitas kita sebagai umat Islam pasti sholat. Jadi ciri khas orang Islam adalah sholat. Kalau tidak sholat, berapa kali pun kalian mau mengatakan sebagai umat Islam, tapi itu belum sebagai umat Islam. Karena apa? Perlu diketahui anak-anak sekalian, agama lain tidak ada yang melaksanakan sholat. Hanya orang Islam lah yang melaksanakan sholat 5 waktu. Percayalah itu sebagai simbol
umat Islam adalah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Yang ketiga anak sekalian, puasa di bulan Ramadan secara penuh. Alhamdulillah pada saat ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti syarat dan rukunnya puasa. Anak-anak sekalian, di sana sini biasanya banyak pertanyaan. Pak, yang membatalkan puasa itu apa saja? Apakah orang menangis itu batal puasanya? Oh, macam-macam pertanyaan. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum secara sengaja. Adapun yang lain-lain yang biasa ditanyakan kepada ustadz-ustadzah oleh anak-anak, itu puasanya tidak batal tapi hilang pahala puasanya. Karena apa? Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Ada orang nangis atau anak nangis karena bertengkar, bahkan tidak makan, tidak minum. Tetapi karena perbuatannya itu tidak sesuai dengan kriteria orang yang berpuasa, maka pahalanya hilang. Jadi hanya dapat lapar dan dahaga saja karena dia berbuat keji, mungkin bertengkar, atau ada lagi yang menghilangkan pahala puasa, berkata kotor, termasuk menghilangkan pahala puasa, bohong dan lain-lain, masih banyak sekali. Itu yang menghilangkan pahala puasa. Pak, kalau gitu puasa saya lanjutkan. Ya lanjutkan, nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala, tidak mendapat pahala. Di dalam sabda Rasul SAW dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Banyak beberapa orang yang berpuasa, tetapi pada hakikatnya adalah tidak berpuasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Yaitu tadi, perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan bagaimana itu orang puasa. Suka bohong, kemudian bertengkar, sumpah palsu, dan lain-lain. Itu yang menghilangkan pahalanya puasa. Yang ketiga anak-anak sekalian, anak soleh, untuk yang ketiga adalah memperbanyak ibadah sunnah, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis, kemudian membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan. Yang keempat, rajin bersedekah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, bersedekah sangat penting sekali kalau memang itu sesuai dengan sasarannya, ya. Jadi seperti pada saat ini banyak orang kelaparan, banyak orang di PHK dan lain sebagainya, maka anak-anak harus jeli siapakah kiranya teman-teman kita, tetangga kita, orang-orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kelima adalah selalu jujur.
dan tidak berbohong dapat dipercaya. Ini sangat penting sekali dan mahal harganya, terutama pada akhir-akhir ini. Banyak anak, banyak orang dewasa yang sudah tidak jujur lagi. Entah itu karena terdesak oleh ekonomi atau terdesak oleh apa, sehingga menghilangkan sifat kejujurannya. Yang keenam adalah rendah hati. Jadi anak-anak sekalian, kita sebagai anak terpelajar di SD Muhammadiyah 11, maka kita harus mempunyai sifat rendah hati. Apa itu rendah hati? Tidak sombong. Rendah hati itu tidak sombong. Karena apa? Kalau manusia itu terjangkit sifat sombong, maka rusaklah akhlaknya. Karena apa? Semua manusia dianggap rendah, hanya dirinya lah yang sempurna. Itu kejelekannya orang yang mempunyai sifat sombong. Yang terakhir, yang ketujuh anak-anak sekalian, yaitu selalu memberi maaf kepada orang lain yang mempunyai salah. Jadi kita tidak boleh hitung-hitung, saya nggak salah kok, si A itu yang salah. Kalau dia tidak minta maaf, maka saya tidak akan memaafkan. Bukan begitu. Sebagai anak yang soleh adalah selalu memaafkan kepada orang lain, terutama orang lain yang minta maaf kepada kita semuanya. Itulah anak-anak sekalian kriteria anak soleh. Karena saat ini bulan puasa anak-anak sekalian, ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat berbuka puasa. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.